Selanjutnya adalah langkah awal dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau bertahanus atau berkhualat di suatu tempat, yaitu di Gua Hira, tempat yang terletak beberapa kilometer dari kota Mekah. Beliau berusaha menenangkan jiwa dan pikirannya selama berbulan-bulan. Beliau kembali ke Mekah hanya untuk mengambil bekal secukupnya. Suatu malam, beliau bermimpi melihat cahaya yang akhirnya membuat beliau semakin semangat dan kuat untuk lebih giat lagi berkhualat dan beribadahnya. Ketika kurang lebih selama 6 bulan berkhualat atau bertahanus beribadah di Gua Hira, akhirnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, beliau mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Wahyu yang pertamanya yaitu adalah surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Kemudian beliau menceritakan tentang wahyu pertamanya itu kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah, yang kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu kembali yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai ayat 7. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara rahasia terlebih dahulu. Sebelum berdakwah kepada orang-orang, sebelum berdakwah secara terang-terangan, beliau melakukan dakwah secara rahasia terlebih dahulu. Awal mulanya yang mempercayai beliau yang pertama masuk Islam yaitu keluarganya, karena beliau berdakwah awal mulanya secara rahasia, yaitu kepada keluarga dan kerabat ataupun sahabat terdekatnya. Dan orang yang mempercayai beliau adalah yang pertama yaitu Siti Khadijah, istrinya. Siti Khadijah masuk Islam mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah semasa kanak-kanak atau sahabat sedari kecil yang akhirnya mempercayai Rasulullah dan mengikuti ajaran Rasulullah. Abu Bakar kemudian masuk Islam. Kemudian sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Ummu Aiman yang mengasuh Rasulullah ketika ibundanya masih ada, juga Zaid yaitu seorang budak yang kemudian diangkat oleh Rasulullah menjadi anak angkatnya. Nah, setelah 5 orang tersebut, akhirnya banyak juga sahabat-sahabat yang ingin masuk Islam, salah satunya melalui Abu Bakar. Abu Bakar, para sahabatnya untuk menerima dakwah ajaran Islam. Karena Abu Bakar dikenal seorang pedagang ataupun seorang saudagar yang sangat luas pergaulannya, akhirnya banyak sahabat yang masuk Islam melalui beliau. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Zara, Al-Arkam bin Abi Arkam. Juga masih banyak lagi sahabat lainnya yang masuk Islam melalui Abu Bakar, yang akhirnya diajak oleh Abu Bakar ke hadapan Rasulullah untuk menyatakan keislamannya. Dan masih banyak beberapa as-sabiqun al-awwalun, yang berarti orang-orang yang pertama masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun itu kurang lebih ada 40 orang. Setelah selesai berdakwah secara rahasia, akhirnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunlah Quran surat Syu'ara ayat 214 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terbuka. Akhirnya Rasulullah melakukan dakwah secara terbuka, yang awalnya dakwah di masjid dengan kurang lebih 30 orang, yang akhirnya berdakwah di suatu tempat dengan banyak orang secara terbuka, tapi banyak orang yang menanggapi juga yang tidak menanggapinya. Apalagi Abu Lahab. Abu Lahab sangat tidak mendukung atau menganggap Rasulullah itu membawa ajaran sesat. Yang akhirnya turunlah surat Al-Lahab, isi kandungannya tentang azab bagi Abu Lahab yang telah mendustakan Allah juga Rasulnya. Meskipun banyak yang tidak mempercayainya, Rasulullah selalu semangat berdakwah, tidak pernah putus asa. Yang akhirnya turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Tantangan dakwah Nabi Muhammad di Makkah yaitu menerima atau memiliki berbagai macam tantangan. Ada yang tidak mempercayai, ada yang mendustakan, ada yang menghina, ada yang mengancamnya, juga ada yang mengancam pamannya, kemudian ingin menukar Nabi Muhammad dengan seorang budak, yang kemudian akhirnya Nabi Muhammadnya ingin dibunuh oleh mereka. Namun Nabi Muhammad tidak pernah putus asa. Beliau selalu berdoa dan Allah menolongnya. Ketika berdakwah, banyak orang-orang yang tidak mempercayai, mendustakan, juga banyak orang-orang yang masuk Islam dan mempercayai Rasulullah.
Rasulullah dibantu oleh sahabat-sahabatnya. Kemudian ketika itu orang musyrik memboikot, menyiksa, dan melakukan ancaman-ancaman terhadap umat Islam, yang akhirnya Rasulullah mengajak umat Islam untuk pindah ataupun hijrah ke Habasyah. Kenapa Rasulullah memilih hijrah ke Habasyah? Karena Raja Habasyah dikenal sebagai seorang raja yang adil dan bijaksana, yaitu rajanya yang bernama Raja Najus. Setelah 3 bulan, umat Islam kembali lagi ke Mekah, akan tetapi selalu diperlakukan tidak baik oleh kaum kafir. Akhirnya Rasulullah mengajak umat Islam untuk hijrah kembali ke Habasyah, yaitu hijrah kedua. Setelah hijrah dari Habasyah, Rasulullah ingin melakukan hijrah, yaitu ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, meninggallah 2 orang yang disayanginya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abi Thalib. Yang kenapa pada tahun ke-10 kenabian itu disebut dengan Amul Huzn ataupun tahun duka, tahun yang menyedihkan bagi Rasulullah karena ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat dicintainya. Kemudian Rasulullah melakukan perjalanan untuk berhijrah ke Taif untuk meminta bantuan ataupun perlindungan dari masyarakat Taif. Tetapi setelah tiba di Taif, Rasulullah malah diperlakukan tidak baik. Beliau dilempari oleh batu oleh pemuda Taif. Banyak yang memperlakukan beliau secara tidak manusiawi, juga banyak yang mengusirnya. Karena masyarakat Taif itu takut jika mereka menerima Rasulullah, akhirnya mereka akan diberikan ancaman oleh kaum kafir Quraisy. Yang kemudian akhirnya Rasulullah pergilah dari kota tersebut. Di tengah perjalanannya, Rasulullah berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan. Yang akhirnya malaikat Jibril ingin membantu Rasulullah. Malaikat Jibril ingin memberikan ancaman kepada masyarakat Taif, tetapi Rasulullah menolak bantuan malaikat Jibril itu. Karena Rasulullah berharap bahwa kelak akan ada dari keturunan masyarakat Taif yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Selain Habasyah, Rasulullah juga mengajak umat Islam berhijrah ke kota Yastrib, yaitu yang sekarang disebut dengan kota Madinah Al-Munawwarah atau diartikan juga dengan kota yang bercahaya. Nah, itulah tadi sedikitnya penjelasan dari bab 1 ketika Rasulullah berdakwah di Mekah. Di video selanjutnya kita akan membahas bab 2 tentang Rasulullah ketika berhijrah di Madinah ataupun ketika Rasulullah melakukan dakwah di Madinah. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Syukron wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.